إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Hukum kedua, jika dia melakukannya karena lalai dan meremehkan tanpa uzur atau alasan yang bisa dibenarkan secara hukum agama, maka menurut sebagian ulama, cukup baginya mengganti hutang puasanya dan tidak perlu diiringi dengan memberi makan fakir miskin atau fidyah, karena Allah berfirman, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Setelah itu wajib bagi orang yang lalai itu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya dan peremehannya tanpa uzur. Selain ibadah-ibadah yang sudah disepakati kesahihannya, ada juga beberapa ibadah di bulan Sya'ban yang masih kontroversi. Maksudnya, sebagian umat muslim menjalankan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban hanya berdasar hadis-hadis yang dhaif atau lemah, bahkan ada yang tingkatnya hadis palsu atau ma'udu. Berikut beberapa bentuk ibadah yang sering dilakukan sebagian umat muslim, namun tingkat keabsahan atau kesahihan hadis yang dipergunakan masih dipertanyakan. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Di malam ini, sebagian umat muslim melakukan beberapa ibadah, di antaranya sholat alfiyah atau sholat 1000 rakaat. Sedangkan zikir-zikir khusus malam nisfu Sya'ban, berbeda-beda amalan yang dilakukan jamaah. Ada yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, ada juga yang membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Semua itu dilakukan dengan dasar perayaan malam nisfu Sya'ban dilandasi dalil sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Al-Fatani berkata dalam kitabnya Tazakirul Mawdu'at, di antara hal-hal yang diadakan manusia pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban adalah sholat alfiyah atau sholat 1000 rakaat. 100 rakaat dikerjakan sendiri dan 10 rakaat berikutnya dilakukan secara berjamaah. Kedua hadis ini juga ada yang memberi catatan. Hadis yang pertama, yakni di malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni hambanya, hadisnya dinilai lemah karena terdapat perawi bernama Abdul Muluk bin Abdul Muluk yang lemah. Yang melemahkannya Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Sedangkan kedua, hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari yang dinukil oleh At-Tirmizi dalam sunahnya. Meski begitu, ada pula beberapa ahli hadis yang menilai kedua hadis tadi sahih. Bila kita menguatkan pendapat yang menyatakan sahih, bukan berarti amalan-amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban ikut sahih. Yang benar, di malam nisfu Sya'ban kita diperbolehkan untuk banyak berdoa, meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Turunnya Allah ke langit bumi tidaklah hanya pada malam nisfu Sya'ban saja. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir, setiap malam. Jadi, bukan pada malam nisfu Sya'ban saja. Karena itu, keutamaan malam nisfu Sya'ban sebenarnya sudah masuk pada keumuman malam, jadi tidak perlu diistimewakan. Di beberapa daerah di Pulau Jawa, bila ruah tiba, ada tradisi mengirim doa untuk orang yang telah meninggal dan dilakukan secara beramai-ramai. Tradisi ini sering disebut sebagai ruahan. Ruahan berasal dari kata ruah, yakni sebutan bulan Sya'ban bagi orang Jawa. Ruah sendiri berasal dari kata arwah, sehingga bulan Sya'ban identik dengan kematian. Berikutnya ada tradisi yang juga ramai di tengah masyarakat. Sebagian umat muslim berkeyakinan menjelang Ramadan sebagai waktu utama untuk ziarah kubur. Maka mengunjungi kubur orang tua atau kerabat, atau di Jawa dikenal dengan nyadran, menjadi tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tidak ada larangan ziarah kubur dan mendoakan saudara muslim yang telah meninggal. Hanya saja, mengkhususkan hanya pada bulan Sya'ban atau jelang Ramadan saja perlu mendatangkan dalil untuk bisa menjadi ibadah yang rutin kita lakukan. Yang tepat, ziarah kubur bisa dilakukan kapan saja, saat kita sempat. Tidak ada anjuran khusus dari Nabi Muhammad SAW atau Imam Syafi'i untuk mengkhususkan ziarah kubur jelang Ramadan. Kita diperintahkan melakukan ziarah kubur setiap saat agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat atau kematian. Hadis riwayat Muslim. Tradisi lain yakni mengisi bulan Sya'ban menyambut bulan Ramadan dengan beberapa kebiasaan mandi besar, padusan atau keramasan. Mandi besar atau mandi junub disunahkan bagi orang yang selesai haid, nifas atau setelah jima atau bersetubuh, dan lelaki yang hendak sholat Jumat. Di luar itu tidak ada anjuran mandi besar. Puasa tetap sah jika tidak melakukan keramasan atau padusan ke tempat pemandian atau pantai. Belakangan ini, cukup banyak umat Islam yang memiliki semacam tradisi untuk meminta maaf kepada rekan atau saudara. Permintaan maaf sebelum Ramadan ini bahkan hampir sepopuler dengan bermaaf-maafan saat Idul Fitri. Baik permintaan maaf dengan SMS, BlackBerry Messenger, ataupun secara langsung dengan bertemu. Bahkan tidak sedikit yang menggelar acara sengaja dimototkan dengan Ramadan sekalian untuk memaaf-maafkan dengan berjabat tangan. Meminta maaf sejatinya adalah tindakan yang sangat mulia, bahkan sangat dianjurkan. Hanya saja memakai momen khusus untuk meminta maaf tentu perlu alasan. Entah siapa yang memulai tradisi ini, karena muncul dulu nama ini. Barangkali mereka yang membuat acara ini berlandaskan alasan dengan hadis yang terjemahannya berikut ini. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada salat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali? Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian beliau menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini." Jawab Rasulullah, doa malaikat Jibril itu adalah, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan, dia tidak melakukan hal-hal berikut. 1. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. 2. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. 3. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya." Hanya saja, hampir semua orang yang menuliskan hadis ini tidak ada yang menyebutkan periwayat hadis. Setelah dicari, hadis ini pun tidak ada di kitab-kitab hadis. Ada orang yang menuliskan hadis ini kemudian menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Qusaimah dan Ahmad. Benarkah demikian? Ternyata pada kitab Sahih Ibnu Qusaimah, juga pada kitab Musnad Imam Ahmad ditemukan hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu bersabda, "Amin, amin, amin." Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau bersabda, "Baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, maka aku katakan amin." Kemudian Jibril berkata lagi, "Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya masuk jannah karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata, amin." Kemudian Jibril berkata lagi, "Allah melaknat seseorang hamba yang tidak bersalawat ketika disebut namamu. Maka aku katakan, amin." Al-Azami berkata, sanad hadis ini jayid. Hadis ini disyahihkan oleh Al-Munziri di At-Targhib wa Tarhib, juga oleh Az-Zahabi dalam Al-Mazhab, dihasankan oleh Al-Haisami dalam Majma' As-Sawaid, juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Qaulul Badi, juga oleh Al-Albani di Sahih At-Targhib. Jelaslah bahwa kedua hadis tersebut adalah dua hal yang berbeda. Yang satu benar-benar hadis, sedangkan yang lainnya bukanlah hadis. Entah siapa orang iseng yang membuat hadis pertama yang ternyata hanya mirip hadis. Yang jelas, kisah menyerupai hadis tadi tidak ada asal-usulnya. Entah siapa yang pertama kali berani membuat pemalsuan seperti ini. Nah, karena sebenarnya itu bukan hadis, maka tidak perlu kita hiraukan, apalagi mengamalkannya. Jika kita memiliki kesalahan kepada seseorang, tidak perlu menunggu waktu menjelang Ramadan atau pas ketika Idul Fitri untuk meminta maaf. Meminta maaf itu disyariatkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh,
amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun, jika ia tidak memiliki amal saleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi. Hadis riwayat Bukhari.